Om Swastiastu, yang terhormat Bapak IGD Agus Pertama Yudantara SEMSA selaku dosen pembimbing utama, yang terhormat Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi SST AKMSI selaku dosen pembimbing pendamping, dan yang terhormat Ibu Nikade Sinarwati SEMSI AK selaku dosen penelaah. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Rendiftia, NIM 1717051338. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Persentase Saham Publik terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BI tahun 2016 sampai 2020. Adapun latar belakang penelitian ini yaitu setiap perusahaan dalam mencukupi modalnya membutuhkan tambahan dana dari pihak eksternal perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Dalam upaya menarik pihak eksternal untuk memberikan tambahan pada modal pada perusahaan tersebut, perusahaan wajib menunjukkan kinerja dan citra perusahaan yang baik dan sehat dengan memberikan informasi-informasi yang terdapat pada laporan keuangan. Dalam memenuhi kecukupan modalnya, selain kepada bank, salah satu tempat yang digunakan suatu perusahaan dalam memenuhi kecukupan modalnya yaitu pada Bursa Efek Indonesia. Perusahaan selalu berupaya untuk memaksimalkan pencapaian bisnis mereka sehingga menunjukkan kinerja perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan para pesaingnya. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan eksistensinya dalam persaingan bisnis. Selain itu, menjaga kepercayaan stakeholder merupakan salah satu hal penting yang dalam suatu perusahaan dan dianggap dapat berpeluang memperoleh keberhasilan dalam persaingan bisnis. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja perusahaan yaitu besarnya laba yang diperoleh perusahaan tersebut. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan dari tahun ke tahun, ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu mengelola secara maksimal sumber daya yang dimilikinya. Informasi laba ini biasanya disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan tersebut. Dalam laporan keuangan suatu perusahaan, informasi laba merupakan informasi utama dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Hal ini menyebabkan informasi laba sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunis manajemen dalam memaksimalkan kepuasannya memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat menarik calon investor. Tindakan mementingkan kepentingan individu tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu sehingga manajemen dapat mengatur laba seperti menaikkan atau menurunkan laba sesuai keinginan dan laporan keuangan tersebut memperlihatkan kinerja perusahaan yang baik. Pada kondisi tersebut memungkinkan apabila manajer memiliki informasi terkait perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan para pemegang saham atau investor sehingga ini dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi antara pihak manajemen dan pemilik perusahaan akan memberikan kesempatan kepada pihak manajemen atau manajer melakukan tindakan rekayasa yang sering disebut dengan manajemen laba. Manajemen laba merupakan suatu praktik oportunity seorang manajer dalam menyusun laporan keuangan dalam mencapai tujuannya yaitu memperoleh keuntungan. Konsep dari manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan atau agensi teori. Agensi teori ini menyatakan bahwa praktik manajemen laba disebabkan oleh ketidakselarasan antara kepentingan manajemen perusahaan dengan pemegang saham, atau dapat dikatakan manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan. Sudiarsi tahun 2017 menyatakan ada 3 motivasi utama yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu untuk menghindari penurunan laba, menghindari kerugian, dan menghindari peramalan kegagalan yang dibuat analis. Terdapat beberapa teknik dalam manajemen laba yaitu mengubah metode akuntansi, menggeser periode biaya atau pendapatan, dan melakukan perkiraan pada estimasi akuntansi. Manajemen laba dapat diukur dengan model modifikasi Jones yaitu menggunakan pendekatan akrual, di mana manajemen akrual dapat diukur dengan model modified Jones menurut Dickow, Sloan, dan Sweeney tahun 1995 yaitu dengan mencari nilai discretionary akrualnya. Discretionary akrual ini diperoleh dengan mencari total akrual dan non-discretionary akrual terlebih dahulu. Praktik manajemen laba telah banyak terjadi di Indonesia maupun di dunia internasional. Salah satu contoh kasus praktik manajemen laba di dunia internasional seperti kasus yang terjadi pada perusahaan terkemuka di Amerika yaitu Enron dan WorldCom sepanjang tahun 2002. Sedangkan contoh kasus praktik manajemen laba di Indonesia yaitu kasus praktik manajemen laba pada PT Katarina Utama, di mana perusahaan ini juga melakukan pemalsuan laporan keuangannya pada tahun 2009. Kasus PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2002 dengan memanipulasi laporan keuangan dengan menaikkan laba hingga 31,7 miliar. Hal ini juga terkait dengan keinginan manajemen lama untuk terpilih kembali dalam mengelola perusahaan tersebut. Beberapa faktor yang dapat mendeteksi manajemen laba yaitu profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan persentase saham publik. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Terdapat beberapa hasil penelitian terkait hubungan profitabilitas dengan manajemen laba.
Salah satunya yaitu berdasarkan penelitian Purnama tahun 2017, di mana profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan manajemen perusahaan cenderung melakukan manajemen laba dengan cara income minimization atau minimisasi laba, maupun income maximization atau maksimisasi laba. Leverage menunjukkan proporsi penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Semakin besar utang perusahaan, maka semakin besar risiko yang dihadapi perusahaan, sehingga kondisi tersebut mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan praktik income smoothing. Ukuran perusahaan adalah suatu perbandingan di mana dapat diklasifikasikan besar dan kecilnya perusahaan dengan beberapa cara, antara lain total aset, lot size, nilai pasar saham. Persentase saham publik yang ditawarkan kepada publik pada saat IPO menunjukkan besarnya private information yang harus di-sharingkan manajer kepada publik. Berdasarkan penelitian Suryani tahun 2015 menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase saham publik, maka semakin besar kemungkinan melakukan manajemen laba. Alasan menggunakan keempat variabel independen tersebut dalam penelitian ini yaitu adanya result gap pada penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020, khususnya pada sektor industri barang konsumsi. Alasan peneliti menggunakan sektor industri barang konsumsi ini yaitu salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Produk-produk yang dihasilkan pada sektor ini selalu dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya kebutuhan akan produk sektor ini menimbulkan persaingan bisnis antar perusahaan. Adapun identifikasi masalah penelitian ini, yang pertama, perusahaan manufaktur melakukan manajemen laba untuk menjaga citra dan kinerja perusahaan agar terlihat baik sehingga menarik calon investor untuk menanamkan dananya kepada perusahaan, sehingga perusahaan dapat memenuhi kecukupan modalnya. Yang kedua, manajemen laba memberikan asimetri informasi, di mana asimetri informasi ini terjadi karena manajemen mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan daripada pihak-pihak lain yang berkepentingan. Manajer secara tidak penuh menyampaikan seluruh informasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan dan mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan oleh calon investor. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, penelitian ini memfokuskan dan membatasi hanya pada perusahaan manufaktur, sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BI tahun 2016-2020. Hanya 4 faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba yaitu profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan persentase saham publik. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020? Yang keempat, apakah persentase saham publik berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020? Tujuan penelitian yang pertama untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020. Yang kedua, untuk menguji pengaruh leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020. Yang keempat, untuk menguji persentase saham publik terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai berbagai faktor yang dapat berpengaruh terhadap manajemen laba, khususnya profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan persentase saham publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak lain yang berkeinginan untuk melakukan penelitian sejenis. Manfaat praktis. Bagi perusahaan, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil suatu keputusan dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan di masa mendatang, sehingga dapat meminimalisir terjadinya manajemen laba. Yang kedua, bagi investor, diharapkan selalu melakukan pengawasan dalam kinerja perusahaan sehingga dapat mencegah adanya praktik manajemen laba. Yang ketiga, bagi Bursa Efek Indonesia, diharapkan mampu mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di BEI sehingga informasi yang terdapat pada bursa tidak perlu diragukan kredibilitasnya. Kemudian, teori-teori yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, grand theory, yaitu agensi teori atau teori keagenan. Teori keagenan ini menyatakan bahwa praktik manajemen laba disebabkan oleh ketidakselarasan antara kepentingan manajemen perusahaan dengan pemegang saham, atau dapat dikatakan manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan.
Menurut Nixon 2015 menyebutkan bahwa teori keagenan ini menggunakan 3 asumsi sifat manusia. Yang pertama, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri atau self-interest. Yang kedua, manusia memiliki daya pikir yang terbatas terhadap persepsi di masa mendatang. Yang ketiga, manusia selalu menghindari risiko. Kemudian ada teori manajemen laba, di mana menurut Nixon tahun 2015 manajemen laba merupakan adanya pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi yang dilakukan akan mempengaruhi laporan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Kemudian ada profitabilitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan atau labanya. Rasio ini juga dapat menjadi ukuran tingkat efektivitas manajemen dalam operasional perusahaannya, sehingga dapat ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi perusahaan tersebut. Selanjutnya, leverage merupakan rasio penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud akan meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Kemudian ada ukuran perusahaan dapat diukur dari jumlah aset yang dimiliki perusahaan tersebut, laba yang diperoleh perusahaan, dan kapasitas pasar. Semakin besar ukuran perusahaan dapat diketahui dengan semakin besarnya total aktiva perusahaan tersebut, semakin besar laba yang diperoleh dan kapasitas pasar dari perusahaan tersebut. Kemudian ada persentase saham publik, merupakan persentase saham yang ditawarkan oleh perusahaan kepada publik saat IPO. Saham publik menunjukkan besarnya informasi pribadi suatu perusahaan yang harus dibagikan manajer kepada publik, dan manajer berkewajiban memberikan informasi tersebut kepada publik dan investor secara berkala. Guna menunjang keberhasilan dari penelitian ini, digunakan beberapa penelitian yang relevan dan terkait dengan penelitian ini, antara lain yang pertama Dendi Purnama SEMSI tahun 2017, Ana Agung Masrati Astari dan Ikutu Suryana tahun 2017, Putu Putri Suryani Gede Adi Yuniarta dan Ananta Wikrama tahun 2015. Kemudian ada Sesti Yurvitasari tahun 2015, Idil Rahmat Susanto dan Jamaluddin Majid tahun 2017, Hafiz Gafrani Randa dan Dul Muid tahun 2020, Sukirno Afrida Putri Tama Patriani Wahyu Dewanti dan Adeng Pustika Ningsih tahun 2017. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan sebagai berikut. Selanjutnya, hipotesis atau dugaan sementara pada penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama, profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Yang kedua, leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dan yang keempat adalah persentase saham publik berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan persentase saham publik terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020. Kemudian, uji hipotesis, di mana meliputi analisis regresi linear berganda dan koefisien determinasi serta uji T. Untuk mengolah data menggunakan bantuan alat statistika yaitu SPSS. Adapun populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2020 dengan jumlah populasi sebanyak 66 perusahaan yang memenuhi karakteristik perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, di mana teknik penentuan sampel menggunakan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah 33 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 2016 sampai 2020 dan memenuhi kriteria. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan persentase saham publik. Sumber data pada penelitian ini yaitu berupa data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pada laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Data tersebut dapat diakses melalui situs www.idx.co.id. Kemudian ada metode pengumpulan data. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang menjadi sampel penelitian ini. Data-data tersebut antara lain laba bersih setelah pajak, total aset perusahaan, total hutang, kapasitas pasar, dan besar persentase saham saat IPO. Adapun variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu profitabilitas yang diukur dengan laba bersih setelah pajak dan total aset, kemudian ada leverage yang diukur dengan total hutang dan total aset, kemudian ada ukuran perusahaan yang diukur dengan jumlah saham yang beredar akhir tahun dan harga saham akhir tahun, kemudian ada persentase saham publik yang diukur dengan bersanya persentase saham yang ditawarkan kepada masyarakat saat IPO. Kemudian variabel dependennya yaitu manajemen laba yang diukur dengan discretionary accrual.
Adapun metode dan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan kemudian ada uji hipotesis meliputi analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, dan uji T. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.